Warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan di Bukit Tinggi, bajunya basah sepanjang hari. Anwar Zahid senang datang di sini karena warganya ramah dan baik hati. Iso dadi tapi yang nambahi sangune kiai. Udah, pantunnya nanti disambung nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya. Waja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya. Waja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim waritha wa mawrutha. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'du. Sa'adatul kurama masyayikhuna al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim ulama, para kiai, masyayikh, asatid, para cerdik pandai yang saya ta'zimi, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama Bapak Camat dan seluruh jajaran Musbika, para kepala desa, khususnya kepala desa Pasir Agung beserta seluruh staf, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh yang saya hormati, para bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, dan ibu-ibu yang mencintai diriku. Aku nggak GR kok, kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Buktinya baru saja aku datang udah banyak yang bilang kul huwaile sawan. Pak Wakil Bupati gak kira ngerti. Pimpinan pesantren beserta seluruh keluarga, keluarga dalam kalau dalam bahasa Jawa, asatid ma'aru asail madaris dalam semua tingkatannya, para pengurus pesantren, pengurus yayasan yang saya hormati, juga petugas TU, tukang usung-usung, ya tukang urek-urek, tukang unduk-unduk. Dari tadi TU tidak disebut padahal TU itu penting. Dan anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang saya cintai, yang saya banggakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai istilah santri putra dan santri putri gitu aja, karena banyak orang yang mengistilahkan santriwan dan santri wati. Yang putra diistilahkan santriwan, yang putri disebut santriwati. Saya nggak setuju karena saya berpikir lawang santri putri kok diwati, padahal diwati ku dijima nggak yang meteng kabeh. Saya nggak setuju kalau santriwati, santri putri kok diwati.
menurut bahasa Indonesia, salah satu arti wan yang diletakkan di akhir kata itu kan yang mempunyai. Hartawan itu artinya yang mempunyai harta. Wartawan yang mempunyai warta. Ilmuwan yang mempunyai ilmu. Kalau santriwan yang mempunyai santri, berarti kiainya. Yang susah itu kalau Taiwan. Maka cukup saya istilahkan santri putra dan santri putri. Mungkin sebagian udah sering dengar ceramah saya ulang di sini untuk membuktikan bahwa itu yang ceramah adalah saya. Biar waktunya bisa efektif dan efisien, karena besok jam 6 saya harus terbang ke Lampung. Saya pakai metode Jogja, artinya dijujuk saja. Kan dari tadi udah saya ikuti yang ceramah semua pakai kata pembukaan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur, karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Emangnya syukur nggak bisa memanjat sendiri apa? Pakai dipanjatin. Yang kedua, ini yang sering disalah artikan. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Nek junjung lo kapan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rondo endel yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Iki wong sing ora paham, rumangsane Kanjeng Nabi ku pegawai PLN. Lawa mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang kayak petugas listrik. Itu perlu kita klarifikasi, perlu kita luruskan. Ai minadz zulumati ilan nur, min zulumatil jahli ila nuril ilmi, min zulumatil syirki ila nuril iman. Pertama, mudah kita faham karena itu sering kita baca dalam suratul Fatihah, minal maghdubi alaihim waladhdallin ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu misi Rasulullah, mengeluarkan manusia pertama dari abdallin, dari kesesatan, membebaskan manusia dari kesesatan, mengajak seluruh manusia untuk bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Mari sama-sama. La. Yang sesat pertama, ini kembali saya ingatkan betapa akhir-akhir ini di negara kita banyak bermunculan aliran-aliran sesat yang menyesatkan. Kan memang di Indonesia itu terdapat bermacam-macam aliran. Ada yang ekstrim, radikal, bahasa pesantrennya yang irhabi, yang tatarruf, kewereng, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, mudah membid'ahkan orang lain, mudah menuduh orang lain syirik. Kiai disalahkan, ulama disalahkan, kitab kuning disalahkan, madzahibil arba'ah semuanya salah, bahkan Kanjeng Nabi saya disalahno, ngantek Gusti Allah itu dikritik. Luar biasa itu. Ini yang biasanya kewereng, Pak. Tadi saya singgung di sana, dikit-dikit sweeping, dikit-dikit sweeping, sweepingnya ngawur, Allahu Akbar, mobil dibakar. Ini wong sing gak ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo dong bakar mobil. Allahu Akbar, toko dirusak, melebu metu nggawa roti, nggawa rokok, nggawa gula, ngerampok kok nggawe Allahu Akbar. Ada yang modelnya liberal. Liberal itu agama hanya difahami dengan akal. Kalau masuk akal diterima, dilaksanakan. Tapi kalau tidak masuk akal, dia nggak mau nerima, nggak mau melaksanakan. Padahal agama itu tidak semuanya harus masuk akal. Dalam beragama itu yang pertama iman,
Mbuh masuk akal mbuh ndak. Apa itu masuk akal apa ndak? Yang pertama iman, wajib membenarkan, baru difahami dengan akal. Apa itu logis masuk akal, apa itu ndak masuk akal, harus diterima, dilaksanakan. Nggak semuanya harus masuk akal. Kalau semua agama ini harus masuk akal, sama nangen-nangen wong haji ya ora masuk akal. Lapo sih wong tawaf kok atik kudu ngumeti Ka'bah kaya bocah cilik dolenan. Seperti anak-anak main petak umpet. Wong trimo Ka'bah watu ireng diumeti wer wer wer. Nanti sa'i sofa marwah indik balik. Indik balik. Ya kaya arek cilik dolenan. Ndak semuanya harus masuk akal. Maaf, kentut itu kan membatalkan wudhu. Yang kentut pantat, bokong. Tapi nek wudhu kenapa sing dibasuh kok wajah? Kan nggak masuk akal. Lah wong sing ngentut bokong kok nek wudhu sing diraupi rai. Ndak masuk akal itu. Untung wajah kok terima, gak tahu protes. Mau apa protes ya ruwet. Nah, aku ra melok bebret kok mbok raupi. Ya bokong kok opok-opokan sing bebret. Ndak. Memang kayaknya ndak masuk akal, tapi terbukti. Saya pernah ditanya kok sama santri, Pak, kok ndak masuk akal ya? Wong kentut itu membatalkan wudhu, sing ngentut bokong nek wudhu sing diraupi kok rai. Ya meskipun begitu, tapi secara hukum hadasnya iso hilang. Sebenarnya masuk akal, tapi akal kalian yang nggak nerima, tak warah ngono. Padha karo misale sampean loro mripat, sakit mata, ingin sembuh, ke dokter minta suntik, yang sakit mata, yang disuntik lho kok gak mata nih, sing disuntik bokong tapi mata sembuh. Saking aneh akalmu sing ora gato. Ndak semua harus masuk akal. Kayak peristiwa Isra Mi'raj itu kaum orientalis barat ndak percaya. Ah itu ndak masuk akal, itu Muhammad itu mimpi. Lawang dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa itu ditempuh pakai kuda yang larinya paling kenceng, kan waktu itu belum ada mobil. Pakai kuda yang larinya paling kenceng itu 1 kali berangkat 3 bulan. Kalau PP 6 bulan. Masa Muhammad tidak sampai semalam, cuma 3 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tidak masuk akal itu. Padahal masuk akal. Saking aneh akalnya sing ra gaduh. Kita orientalis cerdas-cerdas tapi goblok-goblok. Maaf, Rasulullah itu asra diperjalankan. Kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Namanya saja kendaraannya buruk, dari barkun artinya kilat, kecepatan cahaya 1 detik berapa ratus ribu kilometer itu. Kayak misalnya saya ngomong ada semut melakung gremet teko nggone Riau sak jam isok sampai Surabaya. Gak percaya sampean? Mosok semut melakung gremet teko Riau kok sak jam teko Surabaya? Kayaknya ndak masuk akal, tapi masuk akal. Orang semutnya gremet di kopiah saya naik pesawat. Lah nek aku sampai Surabaya, semut yang gremet di kopiah saya kan juga sampai Surabaya. Agama itu tidak semuanya harus masuk akal. Maka sampai kaum radikal liberal itu mengatakan Al-Quran hanya dianggap sebuah antitesa. Jadi kata mereka, karena Al-Quran itu turunnya di Arab, maka yang dipakai contoh ya Arab. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Loh, unta dong, sebagai contoh unta. Karena kata mereka Al-Quran turun di Arab, maka yang dipakai contoh unta. Andaikan Quran itu turun di Australia, ya afala yang duruna ilal kanguru kaifa khuliqat. Kalau turunnya di Jawa, afala yang duruna ilal wedusi wal pedeti. Hanallah, kita prihatin. Saya ingatkan kembali ibu bapak, Indonesia ini rekor orang yang ngaku jadi nabi aja udah lebih dari 50 yang tercatat di Kementerian Agama. Orang yang ngaku jadi nabi, aliran sesat macam-macam. Sampai kemarin terakhir ada nabi dari Palembang, namanya Chandra.
Baru namanya wis gak pantes balas. Nabi ki mbaya Adam, Idris, Nuh, Sulaiman, Ibrahim pantes ya. Nabi yo Chandra. Wonge kurut daukur nang rambutnya gondrong. Tangkep sama polisi, diinterogasi dia. Begitu ditanya kerjaannya apa? Tukang las. Jadi iki ono nabi ngelas. Itu kemarin beberapa waktu lalu sempat gempar, ada aliran namanya Al-Qiyadah Islamiyah. Pendirinya ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Musaddiq Al-Gendengu. Leong nabi kok pelorak-pelorok kaya pindang. Wis selamat eno Jakarta, carane Jawa tak geli tak jotosi tenan. Syahadatnya itu dirubah, jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna musaddiq al-mauqut Rasulullah. Kayak kurang ajar. Kata musaddiq, sholat itu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, haji tidak wajib, ingin masuk surga cukup membayar 600.000 ke kelompoknya dijamin surga. Aku yang mikir lah ya swargane kakek aneh itu ya. Swarga kok dituku 600.000. Nggak lama setelah itu ada lagi aliran namanya bagus, Salamullah. Pendirinya seorang perempuan ngaku jadi nabi juga dia, namanya Lia Aminuddin. Bikin komunitas kerajaan Eden, Bohedan. Dia juga mengklaim jamaahnya udah banyak. Dinyatakan sesat, kemudian ditangkap sama polisi. Begitu ketangkep sama polisi, ngakunya berubah. Malaikat Jibril. Ini prestasi Bapak. Satu-satunya polisi di dunia yang mampu menangkap malaikat Jibril. Kita. Ya kita doa aja mudah-mudahan sebentar lagi yang ketangkep malaikat Israel. Kalau Israel ketangkep aman dah. Gak ono wong mati, soalnya sing tukang nyabut nawa di penjara. Luar biasa. Di kita itu luar biasa. Ke timur di Malang ada orang gila juga dia, mantan petinju, ngaku jadi nabi, namanya Yusman Roy. Ono nabi kok jenenge Yusman Roy. Dia mengajarkan sholat boleh diterjemah pakai bahasa masing-masing. Jadi nek sholat itu gak kudu Allahu Akbar, bahasanya boleh pakai bahasa masing-masing, diterjemah. Mereka kalau lagi jamaah pakai bahasa Indonesia. Jadi ngimami jamaah itu ya Allah Maha Besar. Fatihah bukan bismillah alhamdulillah, pakai terjemah dia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah nek iki Imam Endel kaya diwaca kaya puisi. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Diterjemah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini makmumnya bareng, ya gak amin. Diterjemah juga makmumnya bareng, kabulkan. Ini kalau lagi jamaah di masjid kacau. Misalnya imamnya orang Jakarta, makmum ada yang dari Perancis, ada yang dari Solo, Jogja, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Madura, kacau. Imamnya Jakarta, takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Nah, wong Solo kan bahasanya halus, gelamit. Kalau takbir punya bahasa sendiri, Gusti Allah ageng sangat. Yang orang Prancis dia takbir bahasa Inggris, God is the greatest. Kecandak wong Bojonegoro, wong candi nglarangan, Allah kaudi. Ini yang paling lucu takbirnya orang Madura. Orang Madura punya bahasa sendiri. Kalau takbir Allah Maha Jeraja tak iya. Aduh kacau. Ini macam-macam ini aliran di Jawa sekarang banyak. Ono aliran gaya jeneng Purbokayun, ono Islam sejati, padahal nggak sejati dia. Ada ilmu sejati, ada Darmo Gandul, ada Gandule Pak Darmo yang gondal gandul. Astagfirullahaladzim. Udah paling selamat, maka
Karena di kita itu ada yang tatoruf, yang irhabi, ada yang liberal. Pondok pesantren dalam sistem pengajarannya memakai tawassut, mengambil jalur tengah. Tawassut, understand? Engke adek muni yes. Candi nglarangan adek yes. Ambumu lek ketara nek wong larangan to kowe. Subhanallah. Kalau di pesantren itu memakai sistem tawassut, mengambil jalur tengah. Itu hebatnya pondok pesantren. Maka kehidupan keberagaman orang-orang yang lulusan pesantren itu beda dengan orang-orang pandai yang tidak lulusan pesantren. Beda mas. Kiai sama SAG, sarjana alam gaib, atau sarjana angel gawean, sarjana angel garwo, sarjana agak gimana gitu. Loh iya, karena apa? Di pesantren itu ada dimensi yang namanya dimensi mistika, dimensi spiritual. Aku ngomong ini ngerti tuh aku. Orang ngerti ya wes. Ya rungokno sik to dul-dul. Engko dunung kowe. Ada sesuatu yang bernama barokah dan ini tidak terdapat di lembaga apapun selain pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya barokah. Maka uniknya pesantren itu meskipun kadang-kadang ngaji ora paham, diulang ngaji ora paham di pesantren itu, tapi begitu pulang iso paham. Karena ada yang namanya barokah. Malah kadang-kadang mohon maaf, sing ngulang ngaji lho ora paham. Lho ono Pak Kiai ora paham yo ono, ustaz ora paham yo ono, tapi ki asline rahasia. Aja bolo ya ora tak kandhani. Ono ustaz mulang santrine, pas nerangno toharoh, bab toharoh. Wal kullatani utawi kang aran banyu rongkola sing kena digawe sesuci. Halo? Wal maul katsiru utawi banyu kang akeh sing kena digawe sesuci iku kullatani banyu kang ana rongkolah. Dadi oleh sesuci banyu sing kena digawe sesuci iku banyune kudu ana rongkolah. Diterangno ngono nang santrine enggak paham, takon, maaf Ustaz, 2 kolah itu berapa? Diwaca sik keterangan sarahe. Wal kullatani utawi rongkolah iku khomsumi'ati ritlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Oh anu le, dadi rongkolah kuwi 500 kati Baghdad. Nek kiyaine rong tau no Baghdad. Santrine nguber 500 kati Baghdad niku sak pinten? Wis ora usah kakek takok, rungono ae, barokah. Niku alasane ustaz sing ra iso ngaji. Ngaji maneh nerangno bab salat jamak, salat qashar, nerangno jarak perjalanan yang boleh menjamak dan mengqashar salat. Maca kitabe al masafatu utawi jarak alat jarak perjalanan, jarak tempuh allati tuqsaru kang kena dikosor diringkes fiha ing dalem masafah apa as-sholatu salat iku sittata asyara iku marhalatani rong marhalah. Jadi santri-santri awakmu kabeh nek lunga oleh jamak salat oleh ngosor salat iku nek jalak pelakone wis ana rong marhalah. Santrine ora paham takon, Ustaz, rong marhalah itu berapa? 2 marhalah itu berapa? Sik diwaca sarae. Wal marhalatani utawi rong marhalah
iku sitata asyara ana 16 apane farsahan pose. Dadi rong marhalah iku 16 pos. Ya di Baghdad jelas setiap sekian mil satu pos. Lah di kita sak pos iku sak piro? Lah wong kene tekan kota wae kadang pose wakeh, pemane nek ape pilkada. Pos macam-macam, ana pos PKB, pos Golkar, pos Demokrat, pos PDI, urung pos Hansip. Enam belas pos niku pinten? Gak usah kakek tekok, dirungokno ae, barokah. Sing mulang ora paham, dirungokno. Lho tapi nyatane santri biyen ku rata-rata iso dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempe. Ora ana sing dadi pedhet. Itu hebat. Namanya barokah. Adanya hanya di pondok pesantren. Mohon maaf. Ana kiai mulang santrine Fatihah. Santri sing diulang ndang diasar ndak baca fasih. Suruh baca ihdinas siratal mustaqim. Santrinya ndak bisa bilang qaf. Ayo ditirukan ihdinas siratal mustaqim. Dengerin ihdinas siratal mustaqim. Tirokne ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Gak iso kiai ini muring-muring mustaqim. Kiai ini gregetan santri ini dikewetak ndase cepetak kon muni qaf kok gak iso. Lho barokah diketak sirahe karo kiai ini langsung iso muni qaf. Yai kula pun diketak sakit. Lho santri biyen dikono ngono ku manut. Saiki ana santri kok dijewer karo ustate. Laporne polisi pelanggaran HAM. Betul? Lu ngono kok pengen anakmu ilmune barokah kondi kangkang. Wong ustad njewer santrine perkara beler, ngono ku dilaporne polisi. Ana wong tuwa sing ngono ku, anak dijewer karo ustate lho. Ustate dilaporke polisi. Iki wong tuwa goblok. Ana santri duwedel diceluk karo kiyaine. Le mrene. Nggih, Kyai. Awakmu ku dedel, bodoh kamu. Diajar ngaji sulit memahami. Iya, Kiai. Saya ini bodoh. Ayo, mangap. Santrine mangap langsung diidoni. Atik itu gede. Terus, ayo dilek. Ayo, telan. Ditelan. Lu mari ngelek idune kiyaine. Iku meneh kecerdasane mengalahkan santri yang paling cerdas sendiri. Oh, santri biyen ngono ku manut. Santri saiki diurus. Diurus kiyaine kuwi diloro mengi apa ora ngono. Engko nempas kiyaine duwe lara mengi. Itu namanya barokah. Maka orang dulu sering saya sampaikan, wong Jawa wong kuno biyen dongane ora bejaji tapi mandi-mandi. Alumni pesantren. Ini sengaja saya banyak pakai bahasa Jawa, mohon maaf Pak Bupati sebentar lagi. Lo kan harus diakui bahwa warga penjenengan rakyat Bapak Bupati itu kan ya ora kabeh. Ingon-ingon penjenengan itu banyak yang dari Jawa. Ngene-ngene iki gak yo ingon-ingon. Makanya sabar ngingoni model ngene-ngene iki sabar. Penjenengan sabar. Yo ana penguripan ngene iki mergo ning Jawa wis ora kanggo digewak rene. Sorry bro, sorry. Orang dulu, itu masya Allah, lek ndonga gak bejaji tapi mandi. Lama ndak hujan, pengen hujan, ndak usah pakai sholat istisqa segala, ndak usah istighosah selapangan, cukup donga Jawa. Dongane Bismillahirrahmanirrahim. Tandung, tandek, tansus, tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Ures udan deres, gembrojok udane teko. Punya hajat, mendungnya petengi bahasa Indonesia apa? Hah? Mosok mendungnya gelap.
Ya mendung peteng dedet lelimangan. Kuwi bahasa Indonesiane piye? Petang dedat lelimangan ngono ya. Mendungnya itu petang dedat. Nah wis ra kenek di bahasa Indonesiano kok. Ndek aku takon kowe, menek bahasa Indonesiane apa? Memanjat, celingkrik bahasa Indonesiane apa? Mosok memanjat celingkrak. Ndak semua harus bisa di bahasa Indonesia kan. Sing penting sampean paham gak wes kok. Punya hajat, wah namanya mendung iku peweteng. Iki lek kate udan, ndak ada tamu yang datang, bangkrut. Gak ada ngelek dukun, ndak usah cari pawang, cari botol, buka tutupnya, hadapkan ke mendung, dongai Jawa. Langite ora sida udan. Udan mok sak uyah jaran. Ngono ku terus nguyah diade gendul cur ngono. Jarane ya sing maca dhewe iku kok. Tutup dipendem iso kena getolak udan kok. Coba to sampean nangen-nangen. Nambani lara udun, sakit bisul Pak Wabub, itu cukup pakai upil lirung. Ngono ku ya waras kok, nedungane ya ora bejaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung. Upil ku irung ra sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutikke upil irung diusep-usepno peletas waras. Lah kula winginane mari udun sing cewilik teng-teng udun apa majene? Ha ya kuwi udun semat. Lah larane ra karuan. Aku terus eling, alah ki ayo ana donga mandi. Tak waca sore-sore. Kan mandine donga itu bukra wa asila. Bukra wa asya, esuk karo sore. Lah nek rata-rata kiai lek ngekeki ijazah wacane esuk sore ngono. Ah waca kidul kono ana Semar gawe pundung. Kupilku irung tasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutikno Bu, atik pas meler dadi oleh akeh. Mari tak cutik tak usep-usepno wer. Lho masyaallah. Sore tak waca lho. Alhamdulillah. Esuk udune langsung manak telu. Dongane padha tapi mandine kok beda. Wong biyen lho, ana wong lara untu teng-teng cenut-cenut ra karuan. Mbah untuku lara mbah ra betah ya rene tak suwuk. Ha suwuke iki ora bejaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ki sing gelek lara untu rungokno. Godhong pari godhong waloh ora mari tambah aboh. Lho donga walian iki lho mandi. Coba kenapa? Ini bedanya wong biyen ku temen. Orang dulu itu temen, lek iya, lek ora, kalau iya, kalau enggak. Itu orang dulu, gak pati pinter, gak begitu pandai, tapi jujur. Yang diucapkan di lisan sesuai dengan yang di hati. Itu orang dulu, makanya mandi-mandi. Lain nama orang sekarang, yang diucapkan nama di lisan manis, yang diucapkan lisan manis, tapi di hati pahit. Maka mohon maaf, jangan mudah tertipu dengan penampilan lahir. Kalau milih bupati, ya kayak beliau tadi. Salamnya fasih, gak usah kakean ngomong. Tapi dibuktikan dengan hal. Maka sama jangan mudah tertipu dengan orang yang sukanya saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, semua biaya kesehatan, biaya pendidikan gratis saudara-saudara. Lah duitnya kakek aneh itu ya gratis kabeh. Pokoknya nek gak fakta gak nyotone preketek. Jangan mudah tertipu yang kayak gitu. Meneng ae bagi. Orang dulu, maaf, kalau lagi baca istighfar, astaghfirullahalazim. Sama niku melok urun piro? Ora melok urun apa ngatur kiai kowe. Meneng karek ngrungokno cerewet kowe. Sorry. Orang dulu itu kalau astaghfirullahalazim, lisannya istighfar, hatinya menyesali dosa-dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Astaghfirullahalazim. Ndak henti-henti baca istighfar sebelum menangis terseduh-seduh, mengguguk-guguk. Nah ya itu terseduh-seduh itu sampai ndak bisa ngucap. Emang udah ndak bisa ngucap tapi hatinya terus.
sambil ingat dosa. Astagfirullahaladzim, mendem. Astagfirullahaladzim, nyolong. Astagfirullahaladzim, gendaan. Astagfirullahaladzim, nyenok. Ingat semua. Orang dulu kayak gitu. Wong saiki enggak arek-arek diajak istighfar enak kaitane. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal-azim. 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 Begitu capek, imamnya diberhentiin. Yang dibaca bukan lagi astaghfirullahal-azim, stopfirullah. Stopfirullah. Lewang imami kesuwane di kulhuwaile. Bukan hanya ngimami, orang pidato kelamaan kulhuwaile suwen. Saiki ning Jawa ki usum ngono ya. Ya salahku dhewe ya ngono iku. Lah piye wong kulhuwaile iku tekan Jepang, tekan Korea, tekan Hong Kong. Iki bojonegoro tapi standar internasional. Maaf, orang dulu kayak gitu. Orang dulu itu kalau alhamdulillah, lesan alhamdulillah, hatinya menghitung-hitung nikmat Allah dan betul-betul dihayati, dibaca pelan sambil pegang tasbih. Alhamdulillah, klotak. Alhamdulillah, klotak. Iki atine hitung-hitung nikmat Allah. Alhamdulillah, klotak. Alhamdulillah, klotak. Nah, penjenengan, Anda semua habis sholat suruh baca zikir alhamdulillah 33 kali kayak sapi enggak yang suket. Alhamdulillah ana wiridan kok ndelam-ndelam. Riau. Orang dulu itu kalau Allahu Akbar, lesan Allahu Akbar, hatinya mengagungkan Allah, bacanya pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean Allahu Akbar, bara. Nah, masa Allahu Akbar ping 33 kok setengah menit peletas. Apa ya iso gak ya bara. Itu bedanya. Maka mohon maaf, saya sabar ya. Ini belum ke arah pendidikan pesantren. Kalau kurang ya tahun depan ngundang lagi. Sama-sama tahlil. Orang Pasir Agung 1 jam tahlilnya. Sama Mbah Khalil Bangkalan, waliullah, termasuk guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu Mbah Khalil Bangkalan, waliullah. Itu tahlil cuma 1 menit. Jauh. Yang orang Pasir Agung 1 jam tahlilnya. Mbah Khalil Bangkalan cuma 1 menit. Jauh. Pernah satu ketika Mbah Khalil Bangkalan diundang untuk ngimamin tahlil. Ada orang selamatan. Mungkin ini ngarani selamatan ya, Pak? Kenduri untuk mendoakan keluarga yang udah meninggal. Nyatus 100 harinya, peringatan 100 hari iku beleh sapi. Nyembelih sapi. Ono Pasir Agung nyelamati keluarganya sing mati beleh sapi. Paling ya tewel. Tempe bosok kuwi kok. Iki nyembelih sapi. Mbah Khalil, Mbah, nanti malam Mbah Yai saya undang ke rumah untuk ngimamin tahlil. Kita mendoakan keluarga kita yang mati. Pak Munda Alon mikir. Disuruh ngimami tahlil. Ayo, insya Allah saya datang. Ringkas cerita, Kiai Khalil datang, duduk, terus dawuh, piye? Undangannya wis teko kabeh. Apa undangannya udah datang semua? Udah Yai. Ya, lek undangannya wis teko kabeh, ayo bareng-bareng tahlil, tak imami. Yai Khalil ngimamin tahlil gak lama, ditirukan sama-sama nanti. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sama. Wes
Iya, iki batune atente. Ya, makasih, makasih. Ya wes. Dadi ngimami tahlil cukup la ilaha illallah sekalian. Sekali tok. Habis ngimami baca la ilaha illallah sekali ditirukan jamaah, ya Khalil ke dapur nemuin yang punya hajat. Jare beleh sapi. Lah nek masake wis mateng nang ditokne. Nang disuguhne. Sing duwe omah matur, "Nun sewu Yai, dahare mangke sak badane tahlil." Jere Yai Khalil, "Le, tahlile wis bar." Sing duwe omah lak gremeng to. Balik cengkelake karo gremeng. Lah iya, belehno sapi ngoyo-ngoyo, ngimami tahlil mek. Le. Gremeng dia. Tapi wong Yai Khalil itu ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Tahu apa yang dibicarakan hati manusia itu tahu. Ngerti kalau yang punya rumah gremeng dipanggil. Sini. Iya Yai, kamu gremeng ya? Ya sakno sing liyane kuwi lho. Enggak Yai, saya enggak gremeng Yai. Mboten, lha iku mau atimu gremeng. Mboten Yai, ngapunten. Tiang mriki tahlil niku nek beleh pitik, beleh ayam, tahlile 15 menit. Lah nek beleh wedhus, kambing, tahlile setengah jam. Nek kula niki beleh sapi, mestine tahlile kan nggih sak jam. Lha jenengan kok mau le. Terus Yai Khalil bilang apa? Oh gitu. Kamu ingin tahu kekuatan la ilaha illallah. Lau arafta ma fi tahammuliyati la ilaha illallah. Kalau kau ingin tahu kekuatan la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah, saya tanya sekarang, sapimu masih berapa? Masih 2 Yai. Ambil. Untuk apa Kiai? Nggak usah tanya. Ambil itu dua-duanya. Ya Kiai. 2 sapi diambil, dituntun Pak. Kelinuk sing gede-gede. Ayo, saiki ditimbang. Berat mana 2 ekor sapi sama la ilaha illallah? Satu aja. Pertandingan berat badan sapi loro melawan la ilaha illallah. Ngelek kayu Pak sing kawedi gawe nimbang. Sapi loro dikerentat, dicancang tampar. Terus Yai Khalil ambil daun warawari bang. Ya godhong warawari bang, kowe ora ngerti ya wis kok. Wis pokoke ambil daun kecil lah. Ya godhonge wit cilik ngene. Terus warawari bang ini nek cara kene ya iku lho, bunga sepatu iki lho. Itu daunnya diambil, terus sama Yai Khalil ditulisi bi'izzatika ya Allah la ilaha illallah, diluntung. Ayo ditimbang. Kuasane Allah subhanallah, sapi loren jomplang mendukur. Ijati abot la ilaha illallah. Diomongi sing duwe sapi, awakmu roh dhewe. Sapimu loro karo la ilaha illallah, isih abot la ilaha illallah. Awakmu kalah. Ning ngono sapimu sing loro kae ya tak go mulih pisan. Wong awakmu kalah. Jare sing duwe omah, sapi tuluntek ya gara-gara le. Sama-sama le, tapi kekuatannya beda. Kiai Haji Mutamakin Hajin, waliullah, mimpin perang gerilya lawan penjajah. Dikepung sama penjajah, dikepung karo londo. Wis kari kecekele, kari ketangkepe. Beliau membaca ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu sama dengan ayat yang dibaca Rasulullah ketika dikepung orang-orang kafir menjelang beliau mau hijrah ke Madinah. Kan juga baca ayat itu. Sama Yai Mutamakin dikepung sama penjajah, terpojok maca ayat iku waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ilang Bapak Ibu. Londong goleki gak nemokke. Nandi wong mau ilang. Santriku tak kei ijazah iku. Awakmu nek kena keributan urusan apa-apa, waca ayat iki insyaallah aman, selamat. Dia naik sepeda motor di jalan raya, ndak pakai helm. Kebetulan ada razia, wakai polisi, ono operasi, langsung dibaca. Waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Prit ketilang.
Waja'alnanya sama, tapi kekuatannya kok beda. Halo? Halo? Diteruskan enggak ini ngajinya? Iya iya sayang. Aku jauh-jauh dari Jawa kan karena kangen sama kamu, ingin jumpa sama kamu. Iya kepengen ketemu dulur-dulur. Rasulullah mau hijrah ke Madinah, dikejar sama orang kafir namanya Da'sur, mau dibunuh, ketangkep, todong pedang di dada Rasulullah. Ya Muhammad, man a'anak, hai Muhammad, kalau udah gini siapa yang akan nolong kamu? Rasulullah cukup menjawab dengan satu kata, ditirukan sama-sama nanti. Apa kata Rasulullah? Allah. Ayo sama-sama. Sekali lagi. Sekali lagi. Itu pedang Da'sur jatuh, dia tersungkur, tidak sadarkan diri, semaput sak jam ora sadar, karena dia dengar Allah yang keluar dari lesan Rasulullah. Pedangnya jatuh, orangnya pun tersungkur, tidak sadarkan diri 1 jam. Coba bapak-bapak, zaman pas melaku neng pasar, todong karo wong, pakai pisau neng dodo, ayo sopo sing nolong awakmu? Siapa yang nolong kamu? Jawaban sing mantep, Allah. Paling mancepe tambah jero tuh. Allahnya sama, tapi kekuatannya beda. Ini hanya ada di pesantren. Yang namanya sekali lagi unsur barokah. Ini adanya di pesantren. Maka saya nggak setuju kok kalau dibeda-bedakan, ada istilah ilmu umum sama ilmu agama, itu saya nggak setuju. Karena sebenarnya semua ilmu itu kembali kepada orangnya. Kalau yang satu disebut ilmu umum, makanya lek apa diapan sing mateng, ngundang kiai nasional ceketer. Kalau yang satu disebut ilmu umum, berarti satunya ilmu yang enggak umum. Saya enggak setuju ada sekolah agama, ada sekolah umum. Kalau yang satu sekolah umum, berarti satunya sekolah enggak umum. Semua ilmu itu sebenarnya kembali kepada orangnya. Mohon maaf, belum tentu orang yang belajar fikih daki jelimet mempelajari fikih itu agama. Karena ada anak yang ketika ujian fikih dapat nilai 9 tapi sholat subuhnya jam 9. Adalah lebih baik nilai fikihnya 4 tapi sholat subuhnya jam 4. Nilai fikih 5 sholat subuhnya jam 5 daripada nilai fikih 9 subuhnya jam 9. Kembali kepada orangnya. Sekali lagi, dan ilmu itu pondasi utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah. Ini karena tadi ada gangguan teknis, sempat error. Ngajine melu error sisan. Kelebihan pondok pesantren dibanding lembaga-lembaga yang lain. Betapa kita ingat Rasulullah masuk ke Madinah, yang pertama kali dibangun itu bukan pasar, tapi apa? Masjid. Setelah masjid, lembaga pendidikan. Halo, halo. Mentalnya dulu sing didandani. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Itu kan juga filosofi. Bangunlah jiwa
jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu baru badannya. Setelah membangun masjid, Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Coba perhatikan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Eko dikurangi om, coy. Kasus mana? Kasus iki jere. Kasus tok isine. Tempat ngene iki sangune sumbut porang ngene iki kok. Lha wong ngaji suwengi kok mike ganti ping 3 lagi no kene iki aku. Antara rumahku dan tempat sholatku, mimbarku itu taman di antara taman surga. Kenapa disebut itu? Karena di situ Rasulullah mengajar santri-santrinya, Rasulullah mengajar para sahabat. Maka disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Di mana ada tempat yang di situ dipakai untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, masjid, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, maka tempat itu besok di akhirat pasti akan menjadi bagian dari taman-taman surga. Dan isinya siapa? Ya orang-orang yang ikut kiprah di dalam proses berdirinya, termasuk memakmurkannya. Lebih-lebih kan sering saya ungkap di mana-mana, jahiliyah tapi modern, modern tapi jahiliyah. Dikatakan modern tapi jahiliyah, disebut jahiliyah tapi modern. Segala sesuatu itu diukur dari materi sekarang. Orang sukses itu bukan karena prestasi ibadahnya, bukan karena ilmunya, iman takwanya, akhlaknya, enggak, tapi karena kekayaannya. Di mana-mana itu ada orang kerja 5 tahun udah bisa bikin perusahaan, punya mobil bagus, punya usaha macam-macam. Semua orang komentar, orang itu sukses bener, sukses nian dia, sukses. Coba ada orang semakin tua semakin ahli ibadah, semakin tua semakin rajin jemaah. Ada nggak yang bilang, itu mbah itu sukses, tambah tua tambah ahli ibadah, gak mulai-mulai tuh ke masjid, sukses mbah. Gak ono, paling malah dirasani mbah ra mulai ke masjid paling wis krasane ape mati ya. Emang sekarang seperti itu. Kita prihatin. Dulu orang cari menantu itu yang diurus ngajinya di mana, gurunya siapa, dapat ilmu berapa, udah khatam kitab berapa. Dulu gitu. Sekarang enggak. Rumahnya gimana, kendaraannya apa, kerjanya, gajinya, Pasir Agung wis ngono ku. Coba ibu, misalnya ibu punya anak perawan, dilamar karo arek lanang loro. Ada 2 pemuda yang melamar, sing siji bocahe wanteng gagah gede dhuwur sogeh tapi ra tau salat, gak iso ngaji. Sing siji soleh ahli ibadah, salate khusyuk, tata kramane apik tapi melarat. Saman pilih sing ndi? Hah? Pilih sing ndi? Sing sugih sing ibadah. Nah, kuwi ra milih ya blok. Pilihane gak ana iku kok. Tapi ya ana bocah lanang ganteng gagah gede dhuwur sugih ya ahli ibadah. Tapi ya moh dadi mantu sampean. Gaya kono gak ya milih, gak apa dadi mantu sampean. Subhanallah, kita emang prihatin. Orang dihargai bukan karena ilmunya, akhlaknya, iman takwanya, tapi karena kekayaannya. Di mana-mana kenduren niku lho dibedak-bedake. Wong sugih gelek nggon sing enak, lebokke njero omah, digelarno hambal. Ora trimo karpet bu hambal. Hambale handel-handel, ade emfu-emfu. Isek dikai haifas angin. Nah sing melarat gelar ke terpal ngono ae. Bar digawe gelari kelapa sawit itu. Keipatke grobyak wis nang kene ae Kang. Dadi lungguhe karo kukur-kukur, bokonge gatel kena ulune kelapa sawit. Acara apa lho kapan sing teko wong sugih panitia lek nyambut mbungkuk ra karuan. Monggo Bapak.
jempolane le didokne. Mangga. Wong sugih sing teko. Ayo coba sing teko wong melarat. Kono Kang golek nggon dhewe kono Kang. Aja kok ngarep sampean ngarep nggone gede-gede. Nyelempit no pojokan gak wis. Wis kaya ngene-ngene iki. Ancen ngono kok. Rapat lho di forum rapat, kapan yang usul sing ngomong wong soge, liyane cepak, kelegep rawani ngomong, soalnya sing ngomong soge. Ayo coba dalam rapat sing ngomong wong melarat. Oh lagi le telung kecape kendoni kancane. Kowe rasa melok omong, mangan. Wong melarat itu diomongi mangan mingkem kok. Mangan mingkem kok. Dapak gak ngono. Maka maaf, hidup di zaman jahiliyah modern seperti ini, sebaik apapun Anda, sepandai apapun Anda, kalau Anda tidak punya fulus, maka Anda akan Emang kayak gitu kok. Sampai ada pepatah ngawur mengatakan al-fulus yuhyin nufus wa man laisa indahul fulus Maaf Pak Wabub, kalau di Jawa ada pilihan apa aja, pilihan kepala desa, pilihan anggota legislatif, pilihan bupati, itu rata-rata kalau kita tanya ke daerah-daerah, Pak nanti pilih siapa Pak? Gak mikir, yanti sing akeh duit tak pilih. Itu di sana. Yang muda ditanya, Mas, sampean pilih siapa Mas? Kalau saya pilih mana yang mau berjuang. Kalau mau berjuang saya pilih, gak mau berjuang enggak saya pilih. Berjuang gimana? Ya berjuang, beras, baju dan uang. Jadi masyarakat sekarang itu sulit Bapak, mohon maaf Bapak. Diarahkan ke yang benar. Diarahkan ke yang benar. Maaf, meskipun jelek figurnya, tapi ngasih duit, dipilih. Ada figur yang bagus, duitnya dikit, gak dipilih. Padahal itu paling duit 100.000, 200.000. Ditelan, dimakan, keluar jadi gedang goreng. Sengsaranya 5 tahun. Coba, gara-gara 100.000 sengsara 500 tahun. Ayo, angen-angen tau sing jero. Kita cari figur yang baik. Jangan sekedar itu. Apa sih? Duit 100.000, 200.000. Makanya saiki gue mbok ana wong apike kaya malaikat. Nyalon kok gak ana duite, ora ngira dipilih. Nyambut demit lho demit. Nyalon kok duite akeh kok dipilih. Lah ngono sih. Ketara praene. Aku jembek ngrasakno wong-wong. Diarahkan ke yang benar itu sulit. Maka maaf sekali lagi maaf. Betul seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama toh. Ya. Oh, Kementerian Kemenak tadi. Subhanallah, luar biasa emang. Betul. Sekarang orang Islam sendiri memilihkan lembaga pendidikan ke anak itu dipilih yang bonafit, yang favorit, yang standar internasional lah, yang macam-macam lah. Nanti kalau udah di sekolah yang favorit, yang bonafit, yang negeri itu enggak diterima, baru taruh ke sanawiyah, ke aliyah. Maka sanawiyah, aliyah, pondok pesantren itu statusnya menjadi TPA, tempat pembuangan anak. Suruh bagus dari mana kualitasnya? Orang kita sendiri orang Islam, kita malu Pak sama Yahudi. Bu, kita malu sama Yahudi. Yahudi di dunia itu cuman komunitasnya cuman sekitar 8 juta. Kita yang 1,8 miliar nggak berdaya menghadapi mereka. Bandingkan 8 juta sedunia komunitas mereka. Kita 1,8 miliar tapi nggak berdaya. Sampai mereka mengejek kita. Kami hanya akan takut sama orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Kapan kira-kira jamaah sholat subuh akeh padha karo jamaah sholat Jumat? Pasir Agung kapan? Tunggu 1 Syawal. Idul Fitri itu jamaah subuh sama dengan jamaah sholat Jumat, cuma masa aktifnya hanya 1 hari. Lebih 1 hari lewat, hangus sudah. Padahal kita oleh Allah dibanggakan. Dalam Al-Quran kita disebut sebagai khaira ummatin kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada.
kalian umat Islam itu khairu ummatin, umat yang terbaik. Tapi coba kita introspeksi, kita muhasabah, pantaskah kita menyandang gelar, menyandang predikat sebagai umat terbaik? Rasanya nggak pantas, belum pantas. Apalagi kita yang di Indonesia. Mohon maaf, tadi yang berangkat ke sini naik sepeda motor itu rata-rata bikinan negara Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang. Tapi kalau soto Lamongan, sate Madura, empek-empek Palembang, gudeg Jogja, pecel Madiun. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan. Sing dipikir kayak ku badokan, kita malu. Coba orang luar negeri udah sampai ke bulan, mereka rata-rata udah bisa injak-injak bulan. Wong luar negeri wis iso ideg-ideg bulan, kita iso mek mangan terang bulan. Lek ate riyo geger perkara inceng-incengan bulan. Lah ini tantangannya ada di kita. Bagaimana kita mengembangkan pendidikan? Bukankah di sini udah ditulis iki syaratnya kurang. Kapan-kapan lagi kalau bikin background jangan langsung diputus dari yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini jawab, ini jawab syaratnya. Wa idza qila suzu fansuzu, itu baru yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Kritik pondok pesantren gak pantes ngene. Mestine kudu ngerti. Kenek kok ora kenek piye? Memang saya tujuannya untuk ngeneki kok. Kiai tugasnya gandeni sing ora tepak-tepak ngene. Masa moro-moro ana jawab syaratnya enggak diikutkan. Nahune dipelajari maneh. Iki padahal ustate sing gawene, terus muridnya kaya apa kok dadi. Kan dulu ada istilah kalau guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Itu dulu, sekarang udah enggak gitu. Sekarang kalau guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Makin bahaya. Nah, ini kritik, mohon maaf. Apik wes, saya salut, ini bagus luar biasa. Di sini ada pendidikan yang kayak gini udah luar biasa. Pondok gue durung koyo ngene. Nah, terus terang kalau saya sendiri juga masih merintis, sama ada tahfidzul Qur'annya juga, sama masih merintis. Pesantren dulu, baru 2 tahun ini kita buka madrasah sanawiyah. Cuman kalau di saya itu nampung anak-anak yatim sama fuqara, du'afa, keluarga yang kurang mampu. Itu gratis biaya sekolah, gratis biaya ngaji, pondok, biaya sekolah, biaya makan, gratis semua. Kok bisa? Dari mana itu uangnya? Ngene-ngene iki kok ya disangoni ya piye. Ya teko ngene-ngene iki, makane nek iso nyangoni ya sing akeh. Lah aku ini terima tak gawe keluarga Pak, teko sawah teko liyane wis cukup Pak. Yo perkara polah ra karuan yang golek cah-cah ngono kuwi. Ya mbek tak gawe aku bereng yoan, tapi yo lu bener, istri saya itu udah saya janji, aku ngaji hasil saya 25% untuk keluarga, 75% untuk pesantren. Alhamdulillah istri saya terima, bahkan saya ditantang, "Adik, perlu perjanjian nganggo bermaterai lah, tanda tangan di atas materai." Istri saya luar biasa, maka insya Allah saya tidak akan pernah menikah lagi. Gak akan tega saya kalau ingat istri saya itu luar biasa, bener. Iya bener, subhanallah, luar biasa. Emang dia nikah sama saya udah yatim, udah gak punya orang tua, gak punya ayah. Nikah sama saya, alhamdulillah barokah. Ayo bojoku ra kaya ngene-ngene iki apa ngono. Burek-burek ngono. Sorry lah ya. Wong ngaji kok gak oleh wis iki lho. Heran saya. Kemarin di Jambi juga gitu. Terus kemarin yang di Riau, setiap ngaji mau berakhir itu semuanya
gak oleh leren iku nek nyangoni lo piro aku mikir kate meloro kiai kan yo ada waktu kita terbatas ya mudah-mudahan pesantren ini betul-betul menjadi pesantren yang barokah dari sisi ilmunya barokah dari sisi segala sesuatunya mudah-mudahan barokah karena pesantren ini merupakan estafet mata rantai dari misi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selama masih berdiri pesantren-pesantren di Indonesia, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya punya usul pendidikan harus prioritas. Pesantren harus prioritas. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin masih berlama-lama di sini, karena keterbatasan waktu apa maneh menghimpun dana. Coba tadi siang ketika di pasar Kota Raya kita bersolawat itu dapat dana terkumpul hampir 20 juta 19 juta sekian ratus. Coba saya ingin tahu yang kata beliau tadi pengunjungnya lebih banyak, mestinya dananya yang terkumpul harus lebih banyak. Sama-sama kita ajak untuk sholawat. Tolong Bapak Ibu, nanti ada teman-teman pengurus pesantren, santri-santri yang meter sorban itu dikasih, dan tolong dikasih uang barep. Biasanya sama nembugei duit ragil loh, duit rujuk. Kita sama sholawat sambil saya ingin mengajak panjenengan semua isok sholawatan gak sih wong. Coba saya ingin ngecek kita pakai sholawat yang agak aneh dikit. Saya kepingin tahu masih bisa sholawatan enggak. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat. Maka semuanya ikut membaca yang kenceng, yang keras. Halo. Kecuali yang enggak bisa. Gak usah melu muni we nek ra iso, tambah ngerusak. Ya. Cuma yo ben pantes kowe awet-awet mangap-mangap ya. Sorry coy, sorry. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Yang narik infak sedekah, mari langsung. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ayo dibantu panitia, dibantu biar cepat. Sidnan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi. Sama-sama. Sidnan. Yang kencang, yang keras. Teman-teman agak cepat. Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidi Muhammad
محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي. Siapa yang cinta pada nabinya, siapa yang ta'zim pada rasulnya, pasti dibela di akhiratnya. Amin. Mudah hidupnya, amin. Lancar rizkinya, lunas hutangnya. Bantere iya ya nek utangmu akeh. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Ayo salawat. Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi. 50.000, 100.000 yang Bapak Ibu sumbangkan untuk pesantren ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Bapak Ibu akan dibangunkan Allah rumah indah, istana indah di surga. Dan itu akan menjadi jariyah yang pahalanya selalu mengalir untuk Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu nanti udah wafat, selama pesantren ini, madrasah ini masih terus berjalan, maka pahala Bapak Ibu tidak ada hentinya hatta yaumil qiyamah. Siapa yang taat pada Tuhannya, siapa yang patuh pada Tuhannya, pasti mendapat kasih sayangnya. Amin. Tentram hidupnya, amin. Rukun keluarganya, banyak anaknya. Iki saya do pengen meteng nah. Tuwek-tuwek bareng kok amin. Wis ora iso meteng kok. Banyak ibadahnya, banyak pahalanya, surga tempatnya. Sholawat Sidana Nabi. Allah, amin ya Allah. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Yang ikhlas memberikan jariyah untuk pesantren ini, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan fid dunya dapat rezeki yang melimpah ruah barokah, dan di akhirat dibangunkan istana mewah indah di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi. Kita doakan pimpinan pesantren, seluruh ketua dan pengurus yayasan, para asatidzah semuanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir batin oleh Allah, mampu mengemban amanah dalam meneruskan mata rantai perjuangan Rasulullah ini, selalu mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengantarkan murid-muridnya
anak didiknya menjadi generasi yang tangguh, yang kualitas, yang solehin dan solehah. Juga kita doakan mudah-mudahan pesantren ini betul-betul menjadi pesantren yang maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Anna Allah qad hawda bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasyatin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma ij'al hadhihi al-buqa'ah buqa'atan nafi'atan barakatan. Allahumma ij'al hadzal ma'had al-fatah wa hadhihi al-mu'assasah al-fatah ya Allah ma'muratan bi'ibadika as-salihin wa ma'muratan bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan bi'ibadika al-muttaqin wa ma'muratan bi'ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana qauman wa jama'atana wa man hadara fi majlisina hadha ya Allah minal alimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal amilin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minadz dzakirin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal muttaqin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal mukhlisin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.